Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Naila Fahmi. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin presentasi diskusi pada siang hari ini, yaitu tentang pengertian filsafat dan kerangka sistem filsafat. Sebelum kita memasuki tahapan materi, izinkanlah saya memperkenalkan kelompok 1 yang beranggota Arini Naila Fahmi, Ike Dwi Ningtyas, Muhammad Rizky, dan Hubbi Mamduhul Asdiko. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Arti filsafat secara etimologi, kata filsafat dalam bahasa Arab yaitu falsafah, dan dalam bahasa Inggris filosofi, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata filosofia terdiri atas dua kata, yaitu philen dan sophia. Philen yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau bisa juga diterjemahkan sebagai cinta, kearifan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Filsafat juga diambil dari bahasa Yunani philosophia yang berarti cinta, kebijaksanaan, kebenaran, atau pecinta kebijaksanaan orang yang cinta kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan, maka secara sederhana ia sudah berfilsafat. Filsafat merupakan teori tentang kebenaran, ilmu berintik logika, etika, dan estetik. Jadi, kesimpulan dari pengertian filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan mengenai akal budi, sebab-sebab dan asas-asas hukum dan sebagaimana daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan dilanjutkan materi yang kedua, yaitu aktivitas-aktivitas filsafat yang akan disampaikan oleh sahabat kita, Saudari Ike Dwi Ningtyas. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dwi Ningtyas. Di sini saya akan membahas aktivitas-aktivitas filsafat. Aktivitas-aktivitas filsafat bisa juga disebut sebagai filsafat, artinya adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh jawaban-jawaban dari berbagai problem. Dalam kaitan ini, Situs dan kawan-kawan mengajukan 3 pengertian filsafat, yaitu yang pertama, filsafat adalah suatu proses analisa logis dan bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga adalah filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Pada kaitan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi objek kajian ilmu, pengetahuan bermuara pada 2 hal yang disebut dengan objek kajian formal dan objek kajian material. Objek kajian formal merupakan metode yang digunakan untuk memahami objek material. Sedangkan objek kajian material merupakan segala hal yang dijadikan sebagai sasaran penyelidikan. Seperti misal, dalam ilmu sosial, objek kajian materialnya adalah manusia dan konteks, relasi sosial, dan struktur sosial. Antropologi yang dijadikan sebagai objek kajian materialnya adalah manusia dengan penekanan pada konteks budayanya. Psikologi, objek kajian materialnya manusia dengan penekanan pada konteks, gejala perilaku, dan seterusnya. Kesemua itu disebut dengan objek kajian material, yakni sebagai suatu yang dijadikan sebagai sasaran penyelidikan. Sekian, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ike Dwi Ningtyas yang telah menyampaikan materi hebatnya pada siang hari ini. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga dan keempat yang akan disampaikan oleh sahabat kita, Saudara Hubbi Mamduhul Asdiko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hubbi Mamduhul Asdiko. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yakni fungsi filsafat. Fungsi filsafat dalam pandangan Islam. Ilmu tersebut mempunyai banyak fungsi, diantaranya adalah A.
sarana paling utama menuju takwa, urgensi ilmu dalam kehidupan seseorang. Seorang mukmin yang bertakwa adalah hal yang tidak dapat disangkal, karena ketakwaan itu sendiri identik dengan kemampuan merealisasikan ilmu yang benar bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful umat terdahulu. B. Amalan yang tidak terputus pahalanya. Ilmu merupakan sesuatu yang penting dan paling berharga bagi setiap muslim, sebab ilmu akan memelihara pemiliknya dan merupakan beban bawaan yang tidak berat, bahkan akan semakin bertambah bila diberikan dan diamalkan, serta merupakan amalan yang akan tetap mengalir pahalanya meskipun telah wafat. C. Pondasi utama sebelum berkata dan berawal. Ilmu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah menjadikan ilmu sebagai pondasi utama sebelum berkata-kata dan beramal, sebagaimana disebutkan oleh Imam dalam sahihnya dalam bab ilmu sebelum berkata dan beramal. D. Berfungsi sebagai kebutuhan rohani. Yang E. Salah satu bentuk metode tarbiyah bagi umat agar tidak menjadi alat permainan iblis. 4. Yakni kerangka sistem filsafat. A. Epistemologi. Kata epistemologi berarti pengetahuan tentang pengetahuan. B. Logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki kesehatan cara berpikir, aturan-aturan mana yang harus dihormati supaya pernyataan-pernyataan kita sah. C. Kritik ilmu. Ilmu pada mulanya filsafat mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang telah dikenal pada masa itu. Kemudian secara berangsur-angsur, satu demi satu barulah berbagai ilmu pengetahuan melepaskan diri dari filsafat dan menjadi ilmu yang mandiri. D. Metafisika umum. Metafisika umum atau ontologi berbicara tentang segala sesuatu sekaligus. Berbicara tentang kenyataan pada umumnya berarti ekstensi begitu besar, sehingga komprehensi hampir tidak berarti lagi. Metafisika umum hanya berbicara tentang segala sesuatu sejauh itu ada. Adanya segala sesuatu merupakan suatu segi dari kenyataan yang mengatasi semua perbedaan antara benda-benda dan makhluk hidup, antara jenis-jenis dan individu-individu. Semua benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia merupakan suatu pengada. E. Teologi metafisika. Teologi metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. F. Antropologi. Menurut antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Dari analisis usul asal kata, disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia. G. Kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Kosmologi dipelajari dalam astronomi, filosofi, dan agama. H. Etika. Etika atau filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praksis manusiawi, yaitu tentang tindakan. Etika membahas baik buruk atau benar salahnya tingkah laku dan tindakan manusia, serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. I. Estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Pengalaman akan keindahan merupakan objek dari estetika. Dalam estetika dicari hakikat dari keindahan, bentuk-bentuk pengalaman keindahan, misal keindahan jasmani, keindahan rohani, keindahan alam, keindahan karya seni, dan diselidiki juga emosi-emosi manusia sebagai reaksi terhadap yang indah, yang agung, yang tragis, yang mengharukan, yang bagus, dan seterusnya. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Hubi Mamduhul Asdiko yang telah menyampaikan presentasi hebatnya pada siang hari ini. Saya di sini selaku moderator yang telah memimpin presentasi diskusi pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang dapat kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul qauli ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.